Oke, di depan kita udah ada nih tumpukan catatan Anda soal 2 aturan besar yang bakal mengubah lanskap hukum di Indonesia. Betul. Mulai awal 2026 kita punya KUHP nasional yang baru, terus ada juga UU penyesuaian pidana. Jujur ya, dengar istilahnya aja udah bikin pusing. Hahaha, iya, banyak yang langsung panik. Nah itu dia, banyak yang panik, takut negara jadi makin ikut campur urusan pribadi. Jadi, misi kita hari ini, berdasarkan catatan Anda ini, adalah membedah apa sih sebetulnya isi aturan ini? Kita bongkar satu-satu. Betul, kita akan mulai dari ruang paling privat, kehidupan pribadi kita, terus keluar ke lingkungan anak-anak, dan terakhir ke ruang publik paling gaduh, media sosial. Jadi, apa sebenarnya yang berubah? Dan yang lebih penting, apa yang nggak perlu kita khawatirkan? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Metafora perjalanan itu pas banget. Karena ini memang sebuah pergeseran besar ya, dalam cara pandang hukum kita. Dan kepanikan itu bisa dimengerti. Wajar. Setiap perubahan besar pasti kan bikin orang bertanya-tanya. Pasti. Kunci buat meredakan kepanikan itu, ya, seperti yang Anda bilang tadi, kita harus pisahkan dulu kedua aturan ini. Mereka ini partner, tapi tugasnya beda banget. Oke, kita mulai dari fondasinya deh. Ada KUHP baru, ada UU penyesuaian pidana. Kalau kita pakai analogi, ini posisinya kayak gimana sih? Biar gampang dicerna gitu. Oke, gini, anggap aja hukum pidana kita itu sebuah orkestra besar. Orkestra, oke. Nah, KUHP nasional yang baru, yang UU tahun 2023 itu adalah partitur musiknya. Disitulah tertulis semua not baloknya, semua aturan main. Perbuatan apa yang dianggap sumbang atau false, alias tindak pidana. Mulai dari pencurian sampai penipuan online, semuanya ada di partitur itu. Ini kitab apa yang salah? Jadi KUHP ini semacam daftar lagu-lagu yang dilarang dimainkan gitu ya? Tepat. Nah, yang sering bikin salah paham itu UU penyesuaian pidana, yang UU tahun 2006. Ini bukan partitur tambahan. Bukan nambah lagu larangan baru. Oke. UU ini adalah sang konduktor orkestranya. Oh, konduktornya. Iya. Dia nggak nulis lagu baru, tapi dia yang nentuin bagaimana lagu itu dimainkan. Dia yang ngatur tempo, dinamika, harmoni. Dia yang bilang, untuk pelanggaran ini, mainkan dengan lembut, pakai denda aja. Atau untuk yang itu, temponya harus tegas, tapi fokusnya ke pemulihan. Saya suka analogi ini. Jadi si konduktor ini yang mastiin musik, hukum kita nggak asal bunyi keras, tapi punya rasa dan tujuan. Tapi saya jadi penasaran, kenapa orkestra kita butuh konduktor baru? Kenapa repot-repot diubah kalau sistem yang lama kan udah jalan puluhan tahun? Pertanyaan bagus banget. Karena konduktor yang lama, warisan kolonial, itu gayanya sangat kaku. Retributif. Kaku gimana maksudnya? False sedikit, hukumannya langsung gebuk drum keras-keras. Penjara. Akibatnya apa? Penjara kita penuh sesak. Banyak orang dengan pelanggaran kecil malah lulus jadi lebih jago dari sekolah kejahatan di dalam penjara. Masuk akal. Nah, konduktor baru ini datang dengan filosofi yang beda. Tujuannya bukan cuma menghukum, tapi juga mengoreksi, memulihkan, dan mendidik. Ini pergeseran dari keadilan pembalasan ke keadilan pemulihan. Itulah ruh dari perubahan ini. Oke, ini kerangka berpikir yang penting banget. Partitur baru. Konduktor baru. Sekarang mari kita mulai perjalanan kita dari panggung terkecil dan paling intim, ranah privasi. Nah, ini dia. Ini bagian yang paling bikin heboh, soal pasal perzinahan dan kumpul kebo. Saya ingat banget grup WhatsApp RT saya sampai ramai bahas ini. Semua panik seolah-olah bakal ada razia dari rumah ke rumah. Dan kepanikan itu 100% karena misinformasi. Disinilah kita lihat gimana sang konduktor dan juga partiturnya bekerja. Kunci utamanya ada pada satu istilah hukum, delik aduan. Oke. Ini bukan sekedar jargon ya, ini benteng pertahanan privasi Anda. Oke, delik aduan. Kita sering dengar istilah ini. Tapi artinya apa sih buat kita orang awam? Apa bedanya dengan katakanlah kasus pencurian? Wah, bedanya langit dan bumi. Kalau ada pencurian, polisi lihat atau dapat laporan, mereka wajib langsung gerak. Itu delik biasa. Iya. Tapi kalau delik aduan, negara sama sekali nggak boleh proaktif. Aparat itu nggak bisa jadi polisi moral yang keliling cari-cari kesalahan. Mereka benar-benar lumpuh, nggak bisa bertindak, sampai ada aduan resmi dari orang yang sangat spesifik dan terbatas. Sangat spesifik. Betul. Tanpa aduan itu, perbuatan tersebut secara hukum dianggap nggak ada. Nah, ini dia intinya.
Siapa orang yang sangat spesifik ini? Apakah tetangga yang kepo, ketua RT yang iseng, atau mungkin ormas bisa melapor? Sama sekali nggak bisa. Partitur hukumnya udah nulis dengan sangat jelas siapa aja pemain solo yang boleh maju ke depan buat mengadu. Siapa aja tuh? Untuk kasus perzinahan, hanya suami atau istri sah. Titik. Hanya itu. Hanya itu. Untuk kasus hidup bersama tanpa nikah, hanya orang tua atau anak dari salah satu pihak, bukan orang lain. Jadi, kekhawatiran di grup WhatsApp RT Anda itu ya nggak berdasar. Hukum ini justru dirancang untuk melindungi institusi keluarga dari campur tangan pihak luar. Filosofinya adalah, ini urusan internal keluarga, biar mereka yang selesaikan. Negara cuma fasilitasi kalau salah satu pihak di dalam keluarga itu merasa dirugikan. Tunggu, ini menarik. Jadi tujuannya bukan buat ngawasin warga, tapi justru sebaliknya, mencegah masyarakat umum atau bahkan negara ikut campur urusan ranjang orang. Persis, itu tujuannya. Dan yang lebih penting lagi, konduktor baru kita, si UU Penyesuaian Pidana, sama sekali nggak mengubah aturan ini. Oh, aturannya tetap sama? Tetap, dia nggak nambah daftar pengadu. Aturannya tetap seketat itu. Jadi kalau ada yang bilang aturan ini jadi lebih ketat, itu keliru. Justru batasannya sangat jelas untuk menjaga ranah privat. Oke, itu cukup melegakan ya. Tapi Anda tahu kan, di Indonesia ini sering ada kekhawatiran soal pasal karet atau penafsiran yang liar di lapangan. Apa kita bisa yakin pasal ini nggak akan disalahgunakan oleh oknum aparat buat misalnya melakukan pemerasan? Itu kekhawatiran yang valid, dan itu lebih menyangkut implementasi, bukan bunyi pasalnya. Disinilah peran kita sebagai masyarakat yang terinformasi jadi penting banyak. Maksudnya? Dengan kita paham bahwa ini delik aduan absolut, kita punya kekuatan buat menolak kalau ada upaya penegakan hukum yang nggak sesuai prosedur. Pengetahuan ini tameng kita. Bunyi aturannya sendiri udah sangat kokoh sebagai benteng privasi. Baik, jadi untuk urusan orang dewasa pesannya jelas. Selama nggak ada aduan dari keluarga inti, Anda aman. Sekarang kita bergeser dari panggung privat ke panggung yang lebih komunal. Perlindungan anak. Bagaimana orkestra hukum yang baru ini memandang anak yang berhadapan dengan hukum? Apa konduktornya bakal mengayunkan tongkatnya dengan keras? Justru disinilah sang konduktor secara eksplisit memerintahkan orkestra untuk bermain dengan sangat lembut, pianissimo. Filosofinya berbalik 180 derajat dari sistem lama. Berbalik? Iya, anak yang melakukan kesalahan itu nggak lagi dilihat sebagai kriminal mini, tapi sebagai individu yang masa depannya wajib dilindungi. Fokus utamanya adalah pembinaan dan keadilan restoratif. Keadilan restoratif, istilah ini juga sering muncul. Konkretnya kayak gimana sih? Apa artinya anak yang salah jadi nggak dihukum sama sekali? Bukan nggak dihukum, tapi bentuk hukumannya diubah, alih-alih langsung dijebloskan ke sel, pendekatan utamanya mediasi. Mediasi ya? Misalnya, mempertemukan anak dengan korban, kalau ada dan memungkinkan, buat cari solusi damai. Atau mewajibkan anak ikut program pembinaan, konseling, atau layanan masyarakat yang mendidik. Tujuannya, itu memperbaiki kerusakan dan membimbing anak kembali ke jalan yang benar. Bukan malah ngasih stigma penjahat seumur hidup. Jadi penjara. Penjara itu pilihan paling akhir untuk kasus yang sangat-sangat serius. Prinsipnya terdengar ideal ya. Tapi di lapangan kan seringkali beda. Iya. Apa UU Penyesuaian Pidana ini cuma sekedar himbauan moral atau ada giginya yang memaksa sistem untuk benar-benar memprioritaskan pembinaan? Ada giginya. Dan sangat tajam. Disinilah peran konduktor itu sangat teknis dan nyata. Salah satu contoh paling kuat dari catatan Anda, UU ini secara sistematis menghapus sanksi kurungan ringan. Oh ya? Dihapus dan diganti dengan denda. Kurungan ringan itu kan tetap aja penjara singkat yang bisa sangat traumatis buat anak. Dengan menggantinya, konduktor ini secara paksa nutup salah satu pintu termudah buat memenjarakan anak karena pelanggaran sepele. Semacam rem darurat gitu ya? Betul. Ini semacam rem darurat hukum untuk melindungi mereka. Tapi bukankah itu berisiko menciptakan persepsi bahwa kenakalan anak jadi nggak ada konsekuensi seriusnya? Di mana kita narik batas antara pembinaan dan pembiaran? Nah, itu dialektika yang abadi. Tapi data menunjukkan memasukkan anak ke sistem peradilan pidana formal justru meningkatkan risiko residivisme. Mengulangi kejahatan lagi? Ya,
Mereka Blackadder yang lebih senior di dalam. Jadi, ini bukan pembiaran. Ini intervensi yang lebih cerdas. Konsekuensinya tetap ada. Harus minta maaf, ganti rugi, ikut program. Tapi konsekuensi itu dirancang untuk membangun, bukan menghancurkan. Ini investasi jangka panjang. Oke, jadi dari privasi orang dewasa yang dijaga ketat, kita beralih ke perlindungan anak yang diutamakan. Sekarang perjalanan kita sampai di panggung terbesar dan paling bising, media sosial. Nah, ini dia. Tempat jempol bisa jadi hakim, jaksa, dan algojo sekaligus. Bagaimana partitur dan konduktor baru ini mengatur soal penghinaan dan fitnah di dunia maya? Aturannya berlaku sama. Mau Anda teriak di pasar atau ngetik di Twitter, prinsipnya sama. Dan seperti kasus privasi tadi, banyak di antaranya juga delik aduan. Delik aduan lagi ya? Betul. Harus ada orang yang merasa dirugikan secara pribadi dan bikin laporan resmi. Jadi polisi nggak bisa asal patroli siber, terus nindak cuitan random yang mereka anggap menghina. Kecuali ada pengadunya. Tapi di sini ada kabar baiknya kan? Catatan Anda menyebutkan bahwa risiko masuk penjara untuk kasus-kasus seperti ini justru berkurang drastis. Betul sekali. Disinilah sang konduktor kembali menunjukkan perannya. UU Penyesuaian Pidana secara eksplisit memerintahkan agar untuk kasus-kasus penghinaan, fitnah, atau pencemaran nama baik, hakim itu harus mengutamakan sanksi denda. Denda ya, bukan penjara. Iya, jadi instrumen utama yang dimainkan bukan lagi drum penjara yang menggelegar, tapi mungkin tiupan trompet denda yang lebih bersifat kompensasi. Tunggu dulu, saya agak bingung. Denda emang ngefek. Buat seorang influencer kaya atau politisi, denda itu kan bisa jadi cuma uang jajan. Apa ini nggak justru bikin mereka makin berani nyebar fitnah karena resikonya cuma bayar? Kritik yang sangat relevan. Nah, gini, ada dua hal yang perlu dilihat di sini. Pertama, filosofinya adalah memindahkan fokus. Dari pembalasan ke pelaku, jadi pemulihan bagi korban. Denda itu, secara teori, bisa jadi kompensasi atas kerugian nama baik. Oke. Kedua, dan ini yang penting, UU ini juga nggak menghapus ancaman pidana penjara sepenuhnya. Penjara itu jadi alternatif terakhir kalau denda dianggap nggak cukup, atau kalau perbuatannya keterlaluan banget. Jadi, ini soal prioritas, bukan eliminasi. Lalu di mana batasannya? Saya boleh mengkritik pemerintah atau kinerja seorang pejabat, tapi di titik mana kritik saya dianggap menghina dan bisa dilaporkan? Tapi Anda nggak boleh bilang, pejabat B adalah pencuri dan otaknya kosong, tanpa bukti. Nah, yang kedua itu sudah masuk ke ranah serangan pribadi dan fitnah. Paham. Jadi, ruang untuk kritik sebagai kontrol sosial tetap dijaga sangat lebar. Yang diatur itu adabnya. Bagaimana dengan tantangan khas dunia digital, kayak akun anonim? Saya difitnah akun bodong, siapa yang saya laporkan? Apa hukum baru ini punya solusi untuk itu? Ini adalah tantangan penegakan hukum dimanapun ya. Dan KUHP baru nggak secara spesifik ngatur teknis pelacakan akun anonim. Itu lebih ke ranah UU ITE dan kerja kepolisian. Oke. Namun, dengan menggeser fokus ke denda, setidaknya ini mengurangi potensi drama saling lapor polisi untuk memenjarakan. Mungkin ke depan, fokusnya akan lebih ke kerjasama dengan platform untuk menindak akun-akun anonim penyebar fitnah. Ini tantangan yang terus berkembang. Jadi, kalau kita rangkum perjalanan kita hari ini, dari kamar tidur yang dilindungi delik aduan, ke dunia anak-anak yang dipayungi prinsip pembinaan, sampai ke alun-alun digital media sosial, di mana fokusnya digeser dari penjara ke denda. Gambaran besarnya jadi jelas ya, KUHP baru itu memperbarui partitur musiknya. Sementara UU Penyesuaian Pidana hadir sebagai konduktor yang mengubah cara musik hukum itu dimainkan, jadi lebih manusiawi. Tepat. Tepat sekali. Tidak ada penambahan larangan baru yang fundamental dari UU Penyesuaian Pidana itu. Jadi kepanikan massal sebetulnya nggak perlu. Benang merah dari semua ini adalah perlindungan. Melindungi privasi, melindungi masa depan anak, dan melindungi reputasi tanpa harus membungkam kritik. Tapi, seperti yang juga disinggung dalam catatan Anda, ada satu hal penting. Hukum ini hanya bisa melindungi orang yang memahaminya. Tanpa pemahaman, kita rentan termakan hoaks atau bahkan jadi korban penyalahgunaan. Pengetahuan adalah kekuatan, itu jelas. Dan setelah memahami bahwa fokusnya telah bergeser ke arah keadilan, perlindungan, dan pembinaan, ini mungkin pertanyaan yang perlu Anda renungkan. Tantangan terbesar dalam penerapannya nanti mungkin bukan lagi pada bunyi partiturnya yang sudah cukup jelas,
Tapi pada bagaimana kita semua, seluruh pemain di orkestra ini, dari masyarakat sampai aparat, bisa mengubah pola pikir lama tentang hukuman. Siapkah kita untuk benar-benar belajar memainkan musik yang baru ini, yang mendahulukan pemulihan di atas pemenjaraan?